Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia, Bapak, Ibu guru semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Denny Cendrianto, guru biologi dan juga calon guru penggerak Angkatan 7, dari Kabupaten Bandung Barat. Kali ini saya akan menyimpulkan dan merefleksi modul 1.1, koneksi antar materi. Kesimpulan dan penjelasan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, konsep menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia, maupun sebagai anggota masyarakat. Kita sebagai pendidik, hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Yang kedua, mengenai konsep merdeka. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara didasarkan pada asas kemerdekaan. Memiliki arti bahwa manusia diberi kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya, dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Kesimpulan yang ketiga tentang konsep kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak, sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Kesimpulan yang keempat mengenai budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti, atau watak atau karakter sebagai perpaduan keselarasan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Kesimpulan yang terakhir adalah tentang konsep pendidikan yang menghamba pada anak. Yang berarti, sebagai guru, kita harus berpihak pada murid, mengembangkan bakat yang ada pada mereka, agar potensi dirinya bisa maksimal, atau istilahnya berorientasi pada anak. Kemudian, apa refleksi pengetahuan dan pengalaman baru, serta perubahan diri yang saya alami setelah mempelajari modul 1.1 ini? Yang pertama, pendidikan YG menuntun. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya cenderung melaksanakan kegiatan pembelajaran agar sesuai target kurikulum yang sudah ditentukan, sesuai jadwal dan harus selesai. Sehingga dalam proses pembelajaran kegiatan yang menuntun siswa agak kurang optimal. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya lebih berusaha menuntun siswa secara personal, dengan lebih baik lagi agar semua siswa memperoleh pembelajaran secara utuh dan menyeluruh. Yang kedua, pendidikan yang merdeka. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, banyaknya konsep materi yang harus diajarkan, membuat saya kurang memiliki keleluasaan untuk mengembangkan berbagai potensi siswa secara personal. Karena saya merasa dikejar-kejar target materi dan KKM yang harus tuntas diajarkan kepada siswa. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya lebih berusaha memilih materi-materi esensial yang harus diutamakan diberikan kepada siswa, sehingga saya dapat memiliki keleluasaan dalam mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh. Yang ketiga, kodrat alam kodrat zaman. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas, saya selalu mengintegrasikan teknologi khususnya teknologi informasi sesuai kodrat zamannya. Akan tetapi saya agak kurang memperhatikan kodrat alam siswa yang berbeda-beda suku dan budaya, seringkali saya memberikan perlakuan yang sama ke seluruh siswa. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya mencoba menyesuaikan pembelajaran sesuai zamannya dengan mengintegrasikan keterampilan 4C yang dibutuhkan di abad 21. Dari sisi kodrat alam, saya mencoba memberikan perlakuan yang berbeda kepada setiap siswa, seperti dalam penugasan, sesuai kodrat alamnya. Jadi tidak disamaratakan. Yang keempat, pendidikan budi pekerti. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas, proporsi mengembangkan kognitif dan psikomotor lebih banyak dibandingkan proporsi afektif siswa. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya lebih mengutamakan aspek budi pekerti siswa terlebih dahulu, kemudian melaksanakan pemberian materi pembelajaran. Jadi lebih mengutamakan adab daripada ilmu. Yang kelima, pendidikan yang berhamba pada anak. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, dalam kegiatan pembelajaran di kelas, selama ini saya selalu mencoba mengkondisikan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya tetap mengkondisikan pembelajaran yang berpusat pada siswa, tetapi saya lebih berusaha menggali potensi anak secara lebih optimal.
Salah satunya, dengan menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi, agar lebih berdampak dan optimal. Selanjutnya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik, agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan siswa dengan melakukan asesmen diagnostik. Kedua, membuat kesepakatan kelas agar pembelajaran lebih kondusif. Ketiga, merancang pembelajaran berdiferensiasi, karena setiap siswa itu berbeda dan unik. Keempat, merancang pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan, agar siswa nyaman dalam belajar. Kelima, mengintegrasikan nilai kearifan lokal dalam proses pembelajaran, dan terakhir memberikan teladan yang baik kepada siswa, juga semangat dan dorongan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sampai jumpa.